Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang teknologi pangan. Materi ini kita pelajari dalam tema 7, subtema 1. Sebelum materi ini kita pelajari, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai setelah mempelajari materi dalam video ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak nanti dapat menemukan ide pokok dalam bacaan tentang teknologi pangan. Kemudian, anak-anak dapat menentukan kalimat utama dalam bacaan, serta anak-anak juga dapat menyusun ringkasan dari kalimat utama. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar tentang cara menemukan kalimat utama, ide pokok, dan sebagainya, kita ingat-ingat terlebih dahulu tentang pengertiannya. Nah, jadi sebuah paragraf itu memiliki kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat pengembang juga disebut dengan kalimat penjelas. Dalam satu paragraf ada satu kalimat utama dan paling sedikit ada dua kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, dalam kalimat utama ini memuat ide pokok. Jadi ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kemudian kalimat pengembang atau kalimat penjelas ini fungsinya adalah menjelaskan atau mengembangkan kalimat utama. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat utama itu nanti dijelaskan oleh kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sedangkan ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Jadi ide pokok adalah garis besar dari suatu paragraf. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara menemukan ide pokok dan kalimat utama dalam paragraf. Pertama, bacalah dengan seksama. Kita baca dalam hati. Kita jika perlu anak-anak ulangi membacanya. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Tetapi jika ide pokok itu berada di awal, biasanya cukup kita membaca 2-3 kalimat pertama. Nanti kita bisa menemukan mana yang ide pokok dari paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, temukan ide pokoknya. Ingat ya bahwa ide pokok itu dijelaskan oleh kalimat pengembang. Jadi, untuk menemukan ide pokok, carilah kata atau inti yang dijelaskan oleh beberapa kalimat dalam paragraf itu. Jadi, keseluruhannya tentang apa? Nah, itulah tentang ide pokoknya. Nah, sekarang anak-anak buka LKS halaman 60 pembelajaran 1. Dalam halaman itu terdapat teks berjudul Perkembangan Teknologi Pangan. Kita akan menemukan kalimat utama dan ide pokok dari paragraf teks tersebut. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah, nah, kita baca dulu dengan seksama. Anak-anak cermati, pada kalimat pertama itu membahas tentang kekayaan Indonesia berupa hewan dan tumbuhan. Kemudian kalimat kedua juga menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan lagi, tetapi menjelaskan tentang manfaatnya, manfaat hewan dan tumbuhan. Berarti kalimat pertama dan kedua sama-sama menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan. Kemudian kalimat yang ketiga adalah hasil pertanian.
Tadi di kalimat kedua menjelaskan bahwa hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan melalui kegiatan pertanian dan peternakan. Kemudian dijelaskan lagi di kalimat ketiga. Kalimat keempat juga menjelaskan tentang peternakan. Berarti kalimat ini menjelaskan dari kalimat yang kedua tadi, ya. Nah, berarti kalimat ketiga dan keempat ini menjelaskan kalimat kedua. Nah, jadi kita simpulkan bahwa ide pokok paragraf 1 ini terdapat dalam kalimat yang kedua. Nah, kalimat utamanya yaitu masyarakat memanfaatkan hewan dan tumbuhan melalui kegiatan pertanian dan peternakan. Sedangkan ide pokoknya adalah pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Seperti itu cara menemukan ide pokok dan kalimat utama. Sekarang kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Anak-anak baca dengan seksama paragraf yang kedua ini. Nah, sekarang kita cari mana ide pokok dan kalimat utamanya. Seperti tadi, temukan secara garis besar itu membahas tentang apa. Kalimat pertama menjelaskan tentang hasil pertanian dan peternakan yang diolah menjadi produk pangan. Kemudian yang kalimat kedua menjelaskan tentang pengolahan hasil pertanian dan peternakan itu melalui teknologi pangan. Kemudian kalimat ketiga menjelaskan tentang pengertian teknologi pangan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa paragraf ini memiliki ide pokok tentang teknologi pangan untuk mengolah hasil pertanian dan peternakan. Jadi kalimat utamanya berada pada kalimat yang kedua, yaitu pengolahan hasil pertanian dan peternakan dilakukan dengan teknologi pangan. Jadi ide pokoknya berada di tengah paragraf. Selanjutnya halaman 62, pembelajaran 4. Perhatikan dan bacalah teks berjudul pengolahan singkong. Setelah anak-anak baca, kita akan mencari kalimat utama pada dua paragraf itu. Kemudian kita akan menyusunnya menjadi ringkasan. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Kemudian pada paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu teknologi pangan berperan penting agar singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Nah, kalau kita membuat ringkasan, kita cukup menyusun kembali kalimat utama yang telah kita temukan pada tiap paragraf. Kemudian jika perlu kita hubungkan supaya semua kalimat itu saling terkait. Nah, misalnya ringkasan yang kita buat dari teks tersebut seperti ini. Singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Kemudian kalimat yang kedua, untuk dapat menikmati olahan singkong lebih lama, teknologi pangan dapat digunakan. Nah, itulah ringkasan dari teks tersebut. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa melakukannya ya. Nah, kita lanjutkan pada halaman 63 pembelajaran 5. Kali ini kita akan mencari kosakata atau istilah-istilah penting yang terdapat dalam semua teks yang kita pelajari pada subtema 1 ini. Mulai dari halaman pembelajaran 1 pada halaman 60 sampai dengan halaman 64 pembelajaran 6. Nah, kita cari
kosakata yang kira-kira anak-anak belum tahu arti atau maknanya, kemudian catat di buku catatan tematik. Setelah itu anak-anak cari pengertiannya di KBBI. Ya, KBBI-nya dapat dibuka di website KBBI yang seperti dulu atau di aplikasi KBBI. Nah, yang pertama ada kosakata tentang metode. Metode dalam KBBI adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi, singkatnya adalah cara yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu sesuai keinginan kita atau sesuai tujuan. Nah, itulah yang disebut dengan metode. Kemudian ada kata teknik. Teknik pengertiannya adalah cara mengerjakan atau membuat sesuatu. Jadi ini sama atau hampir sama dengan metode ya. Kalau metode biasanya lebih teratur, lebih terukur dan lebih tertata ya. Kemudian kalau teknik itu kita menggunakan pengetahuan yang kita ketahui untuk mengerjakan sesuatu supaya lebih mudah atau lebih cepat. Kemudian pengertian teknologi itu adalah ilmu atau metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Nah, jadi kalau ada teknologi sebenarnya adalah ilmu untuk mengerjakan sesuatu atau mencapai sesuatu. Kemudian pangan itu sama dengan makanan. Kemudian ada kata sterilisasi pada halaman 63 dan 64. Nah, sterilisasi ini pengertiannya dalam KBBI adalah perlakuan untuk menjadikan suatu bahan atau benda bebas dari mikroorganisme dengan cara pemanasan atau dengan zat kimia. Sebenarnya sterilisasi ini memang istilah yang tidak kita jumpai di kehidupan sehari-hari, tapi cukup anak-anak ketahui sebagai wawasan bahwa sterilisasi ini mudahnya adalah bagaimana cara kita supaya dapat membersihkan benda atau bahan dari mikroorganisme. Mikroorganisme itu contohnya apa? Bakteri, kuman, ya. Itu mikroorganisme. Karena mikroorganisme ini terkadang sifatnya merusak atau membuat bahan makanan itu busuk. Nah, jadi kita gunakan sterilisasi supaya benda atau bahan itu terbebas dari bakteri tadi. Caranya dengan dipanaskan atau dengan zat kimia. Contoh zat kimianya misalnya alkohol. Kemudian ada istilah bakteri patogen. Jadi bakteri patogen ini terdiri dari dua kata, bakteri dan patogen. Dalam KBBI, bakteri artinya makhluk hidup terkecil, terdapat di mana-mana, dapat berkembang biak dengan sangat cepat, kecepatannya sangat luar biasa, dan ada yang berbahaya, ada pula yang tidak, serta dapat menyebabkan peragian atau pembusukan dan penyakit. Jadi bakteri itu sangat kecil sekali sehingga kita tidak dapat melihatnya tanpa bantuan alat khusus. Nah, bakteri ini ada di mana-mana, bahkan dalam tubuh kita juga terdapat bakteri. Bakteri ini sangat cepat sekali berkembang biaknya, tidak seperti hewan atau manusia dan tumbuhan. Dia dapat membelah diri, kemudian sifatnya ada yang berbahaya, ada juga yang mendatangkan manfaat, ya. Nah, contohnya apa? Di bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt, nah itu bermanfaat ya. Atau bakteri yang ada di usus kita, itu juga bermanfaat untuk membusukkan sisa makanan. Itu adalah bakteri. Kemudian patogen artinya adalah parasit
yang menimbulkan penyakit pada inangnya. Jadi parasit ini merugikan. Patogen ini merugikan karena dia menumpang hidup di inang. Inang itu induk yang ditempelinya itu. Kemudian dia juga bisa merusak inangnya. Nah, jadi patogen ini sangat merugikan. Jadi kalau bakteri patogen berarti bakteri yang sifatnya merugikan karena dapat merusak atau membusukkan. Nah, kemudian ada istilah kadar air, mikroba, tradisional, modern, dan komponen. Silahkan anak-anak cari secara mandiri pengertian dari kosakata tersebut di KBBI. Kemudian jangan lupa ditulis di buku catatan. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik, kemudian dapat digunakan dalam mengerjakan soal-soal di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.